kenapa sih ETF dan apa sih ETF? Kan sebenarnya itu kan. Kalau kita bicara apanya dulu, apanya itu sebenarnya kepanjangannya kan exchange traded fund. Fund tuh maksudnya apa? Artinya duit kita sama duit orang lain dikumpulin jadi satu buat ngebeliin saham-saham. Exchange traded gimana? Exchange traded maksudnya adalah ketika kita beli paket saham ini, itu kita belinya di pasar saham. Ya kita nggak ada tuh makelar yang ngurusin duit kita, terus dia ngambil duit dari kita, gitu buat beliin sahamnya. Enggak, ini kita beli langsung ke pasar sahamnya. Dari pasar saham ya? Dari pasar saham. Ya kita beli ke pasar saham langsung. Kalau reksadana saham tuh banyak ada pengelolanya. Ya. Nah, apa sih maksudnya? Sederhananya gini, kalau lu beli satu saham, misalnya lu beli saham BlackBerry misalnya. At that time, ketika zaman-zaman kita muda, everybody use BlackBerry gitu. Berapa pipin bebek lo gitu kan. Hari ini nobody is wearing or using BlackBerry gitu kan. The company is just dying gitu. Jadi lu nggak bisa predik ketika lu pilih satu saham apapun itu bakal ada lagi nggak dia 20 tahun, 30 tahun lagi. Tapi ketika lu beli paket saham, nah ini dia nih. Ketika lu beli paket saham ETF, ada 3 hal yang bikin gue jatuh cinta sama ETF. Nomor 1, keamanannya. Kenapa? Kalau kita balik lagi ke konteks BlackBerry tadi atau Nokia, Nokia sekarang udah nggak ada lagi gitu kan. Ketika lo beli saham Nokia itu, lo beli saham $10.000 atau $1 juta, nol sekarang gitu kasarnya. Tapi ketika lo beli ETF itu paket sahamnya ada self-cleansing. Self-cleansingnya itu 4 kali setiap tahun. Artinya, contoh nih dari misalnya lo beli ETF namanya SPY. Nah, teman-teman bisa search aja di Google, ETF SPY. ETF-nya S&P 500 ya? ETF S&P 500, top 500 saham di Amerika. Yang isinya Google, Netflix, Facebook, Microsoft, and all the stuff that you're using every single day gitu. Dan ketika lo beli satu paket saham itu, kalau ada dari 500 saham, kalau ada 100 saham yang nggak perform, masih ada 400 saham lagi yang back you up. Itu satu. Ya kan? Yang kedua, kenapa aman? Karena setiap 3 bulan itu bakal di-cleansing. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang nggak performa baik, dulu contohnya, Unilever dulu di S&P. Sekarang Unilever udah nggak di S&P, karena dia nggak performa baiknya nggak bagus. Disikat. Ada yang lebih bagus, masukin. Lu nggak perlu pilih gitu. Jadi dari segi keamanannya, menarik nih si ETF. Terus yang berikutnya lagi, kalau kita bicara size, nah ini penting nih. Kenapa size penting? Setuju nggak kalau lu misalnya punya duit 1M deh, lu butuh duit ini lu masukin bank, kira-kira lu prefer masukin BCA, Mandiri, BRI, atau ke bank yang baru buka kemarin yang cabangnya aja belum banyak? Kira-kira lu prefer yang mana? Pasti bank gede kan? Kenapa? Karena lu udah tahu ini bank ngumpulin dana lebih gede. ETF itu secara total ETF itu besarnya duit yang dipegang sama marketnya ETF itu sekitar 180 kali lebih besar dari uang yang beredar di Indonesia. Puluhan kali lipat lebih banyak daripada Bitcoins. Satu ETF SPY, asset under managementnya yang dikelola sama si ETF itu equal with total duit yang beredar di Indonesia. Jadi artinya apa? Banyak orang di seluruh dunia investasi di paket saham ini. Kenapa banyak orang penting? Ya balik ke Bank BCA tadi. Kalau banyak orang pakai Bank BCA, setidaknya ini investasi lebih aman. Orang percaya masukin ke sini. Apakah lebih bagus dari yang lain? Belum tentu. Tapi tick mark pertama udah beres nih, masalah asset under management. Yang berikutnya, kenapa gue bilang ini juga menarik adalah ini expense rasionya kecil. Nah ini penting nih. Banyak orang udah investasi lama, mereka juga nggak ngerti tentang expense ratio. Expense ratio adalah biaya yang lo butuhkan untuk membeli paket saham ini. Expense ratio itu kalau lo lihat banyak reksadana di Indonesia ya. Biaya ya, fee ya. Fee-nya itu nggak kelihatan. Dia bilang 2%, 3%, 4%. ETF kayak SPY dan ETF lainnya itu biayanya sekitar 0,09%. Wow. But people will say that, Bang, it's okay cuma 2% bedanya. If you do your own calculation, if you invest for long term, 20-30 tahun, itu bedanya itu bisa miliaran. Maksudnya gimana sih Bang? Kalau lu invest di paket saham atau invest sama orang pinter, dia bilang dia ngambil 3% dari lu, 2% dari lu, which is very common in Indonesia or even di luar negeri. Artinya lu untung nggak untung, duit lo tiap tahun 2% diambil sama abang-abangnya. Sedangkan ETF itu kecil banget expense rasionya. Terakhir adalah masalah untungnya, men. Ketika lo lihat ETF SPY, ya,
Secara 10 tahun terakhir, market kan naik turun ya. Ya. Untungnya kalau lo bisa lihat di Yahoo Finance, lo search di Google, lo search di ChatGPT, untungnya itu selama 10 tahun terakhir, per tahunnya 14%. Wow. In US dollar. And that is very huge. And you don't, dan terakhir kenapa ETF adalah how easy it is untuk invest di sini. Easy-nya gimana? You don't need to do anything. You just need to buy and hold for a long run. Oke. So kalau gue recap lagi, paket saham, intinya sesimpel itu. Ya. Lo nggak pilih-pilih saham, lo beli semuanya aja. Oke. Barang-barang yang lo pakai sehari-hari. Yang kedua, size-nya is so damn big. Ya kan? Yang ketiga, growth-nya tinggi. Yang keempat, kemudahannya. Jadi ketika gue kenal ini, gue jatuh cinta. This is what I need. I don't have time to look at the chart. I don't have time to do the trading. I need to work. I need to focus on my active income. Let this thing compound by itself. Oke. Ngomongin soal ETF boleh lebih detail dikit kayak. Siap. Ini yang mengelola ini siapa gitu? Yang memasukkan all these stocks ke dalam satu paket ini siapa? Jadi ada banyak provider kasarnya gitu ya. Oke. Nah, provider itu kan starting point-nya sebenarnya jadi John Bogle, pemilik Vanguard. Oke. Siapa sih Vanguard? Vanguard ya, you know, it's one of the biggest fund Manager. company in the world. Oke. Gitu. Dan lo juga kalau mau bikin fund juga bisa gitu. Jadi lo ngerasa misalnya di saham kalau gue gabungin gue bisa bikin fund tertentu, ada minimal amount yang harus capital yang harus gue masukin dan seterusnya, gue bisa nih bikin saham. Tapi siapa yang mau beli, siapa yang percaya sama company lo gitu. Oke. Nah, simpelnya ada orang, contohnya kayak Vanguard atau BlackRock which is the biggest, you know, fund company in the world gitu ya. Mereka bakal bantuin lo ngurusin ini. Mereka yang bakal ngedaftarin saham itu, si ETF itu ke dalam pasar bursa. Karena mereka ada kerjanya, mereka dibayar yang tadi 0,2% tadi. Right. 0,3%. Kerjaan mereka apa lagi? Si BlackRock, Vanguard dan seterusnya ini. Kerjaan mereka apa lagi? Mereka kan harus, kalau indeksnya di cleansing, ada perusahaan yang keluar yang tadi gue bilang Unilever tadi, ya dia juga harus ganti juga dong fundnya di dalam situ. Mereka yang mengelola itu Mereka ya? yang ngelola itu. Oke. Ya. Tapi bedanya, kebanyakan, contoh misalnya reksadana, lo adalah aktif. Lo aktif fund. Artinya, kalau gue sebagai manajer investasi, ya, ketika gue manajer investasi, gue ngerasa, kayaknya bagusan saham ini sama saham ini deh. Ada pengaruh manusianya. Subjektifnya. Tapi most of the ETF itu adalah ngikutin indeks, ngikutin liga tertentu. Kan liga ada banyak nih. Yeah. Ada liga top 30 perusahaan di Singapura. Ada liga top 500 saham di Amerika, S&P 500. Yeah. Ada liga Dow Jones yang which is top 30 perusahaan di Amerika. Ada liga Nasdaq. Yeah. Si ETF ini cuma ngikutin indeks. Oke. Sebenarnya kalau mau kita bahas lebih banyak lagi, ETF juga nggak hanya ngebahas indeks, tapi lo juga bisa beli metals atau kayak misalnya gold atau Bitcoin pakai ETF juga. Oke. Tapi lo belinya itu di pasar saham. Balik lagi ke Right. si exchange Right. traded-nya lagi. Oke. Gitu. Oke. Bro Deka udah berapa lama invest di ETF ini? Gue sih udah masuk ke belasan tahun karena yang tadi gue cerita, semenjak gue pindah ke Singapura tuh gue ke expose sama ETF sama Oke. bos-bos gue gitu lah. Cuman ETF SPY aja? Nah, kalau gue memang, jadi ETF tuh ada dua nih, men. ETF, mostly, jadi ETF-nya ada ribuan jenisnya. Ya. Oke, ada ETF yang diperdagangkan di Bursa Amerika, ada yang diperdagangkan di Bursa Singapura, gitu ya. Ada yang diperdagangkan di Cina, ada yang diperdagangkan di Indonesia, Ya. gitu ya. Cuman gue sangat mengkampanyekan juga adalah ETF-ETF yang diperdagangkan di London Stock Exchange. Oke. Jadi gue punya ETF berapa? ETF gue mainly itu cuma 3-4. Dan most of my ETF itu sebenarnya diperdagangkan di London Stock Exchange. Kenapa? Karena ketika lo ngambil ETF yang rumahnya di Irlandia, ini lumayan teknikal tapi ya di Irlandia tapi diperdagangkan di London Stock Exchange, pajak sebagai non-citizenship-nya itu lebih kecil. Oke. Gue kasih bandingan nih. Kalau lo beli ETF SPY, which is di US, lo, mohon maaf nih kalau misalnya yang punya fund yang gue misalnya meninggal gitu ya, lo bakal dipotong 40% itu adalah estate tax. Oke. Jadi misalnya lo punya 1 juta, 400.000 bakal diambil sama Donald Trump, ini biar gampangnya ya. Diambil sama Amerika, anak-anak lo cuma dapat 500.000. Oke. Yang pertama. Yang kedua, yield-nya, misalnya lo dapat yield
anggaplah 2% misalnya, dapat dividen 2%. Ketika lo masukin di Amerika, Amerika bakal ngambil 30%. Berarti kalau itu 2%, ya 30% ini kan berarti sekitar berapa itu? 0,6-nya diambil sama dia. Lo cuma dapat 1,2-an lah misalnya gitu. Oke. Itu tax apa berarti? Dividend tax as Dividend tax. non-US citizen. Oke. Tapi kalau lu investnya di Ireland ETFs, gitu yang rumahnya di Ireland, diperdagangkan di London Stock Exchange, itu lo nggak ada estate tax. Jadi kalau misalnya yang punya fundnya meninggal, 100% anak lo bisa ambil. Oh, oke. Bisa diwariskan. Ya, Right. yang ini juga bisa diwariskan yang di Amerika, Tapi tapi dipotong. Right. Terus potongan pajak dari dividen yield-nya ya, bukan dari total capital gain loh. Dari dividen yield-nya cuma 15%. Oke. Jadi kalau lu 20%, yield-nya 2%, berarti lo kurang 0,2 lah dari 2% lo tadi itu. Oke. Gitu. Bukan 15% dari capital ya, enggak. Dari si dividen yield-nya aja. Right. Jadi kalau di Amerika ada yang namanya ETF SPY, kalau di Ireland ada ETF namanya CSPX. Oke. Sama-sama nge-track liga top 500 company, tapi beda nih diperdagangkannya di bursa yang berbeda. Right. Dan isi stoknya juga beda kan berarti? Isi stoknya sama persis. Sebentar. Isi stoknya sama persis, men. Jadi Ini kan SPY nih, stok US. stok US. CSPX juga stok US juga. Ah, Diperdagangkan dalam US dollar juga. oke. Exactly sama-sama, indeksnya sama-sama ngikutin S&P 500. Kontribusi Apple-nya 9%, sama-sama 9%. Kontribusinya Netflix-nya 7%, sama-sama 7%. Exactly tracking the same S&P 500, cuman beda rumahnya doang. Oh. Cuman beda diperdagangkan di mananya Terus doang. apa alasannya lo masih di ETF US? ETF SPY? Karena di Indonesia, banyakan aplikasi itu jualnya ETF US. Gitu. Oke. Jarang ada broker yang menjual ETF London ini. Yes, jarang banget. Oh. Jarang banget. Masih jarang banget gitu. Oke. Kenapa? Karena panjang ceritanya karena memang ETF di Indonesia itu masih baru, OJK juga lagi transisi sama Bapeti gitu ya. Jadi penambahan ETF itu juga lagi banyak didiskusiin lah sama brokers dan Oke. pemberi kewenangan untuk bikin ETF atau open ETF markets to Indonesians gitu.